membahas alat yang digunakan untuk para pekerja sawit atau buruh sawit mengangkat dan memindahkan buah sawit itu sendiri. Namanya adalah tusuk sawit atau tujuk sawit. Alat ini digunakan untuk beban yang cukup berat karena satu buah sawit bisa mencapai berat beberapa kilo ya, bahkan sampai puluhan kilo. Ini harus kuat dan harus betul-betul diperhitungkan assembling dan konstruksinya. Kita simulasikan, ada customer meminta alat ini dengan material yang tidak karat tetapi juga kuat dan ringan. Ringan adalah opsi terakhir, yang penting adalah tidak berkarat dan kuat. Oke, itu yang kita gunakan. Untuk tidak berkarat, maka kita pilih material stainless agar dia waktu terkena air, hujan atau apapun itu, getah atau juga cairan lain, dia tetap berbahan stainless, tidak berkarat. Oke. Kalau kita gunakan besi biasa, tentunya dia akan cepat berkarat. Nah, kemudian pada handle di sini saya berikan sebuah knurling, ya. Strike knurling, bukan cross. Tujuannya ketika para buruh atau petani sawit menggunakan alat ini, tentu cengkramannya lebih erat, lebih tidak licin, sehingga harus saya knurling. Setelah itu ada pengeboran ya untuk di sini. Nah, untuk pipanya ini sendiri saya gunakan pipa hollow. Tidak menggunakan shaft utuh ya, shaft padat, tetapi hollow, dan harus minimal ketebalannya stainless hollow diameter 25, ketebalannya minimal 3 mili. Oke. Kalau sampai di bawah 3 mili, entah itu 1,5 atau 2, itu masih dikhawatirkan nanti bisa melengkung, bisa patah. Atau lebih dari 3 mili, 4 mili, 5 mili itu lebih bagus. Dan stainless. Untuk pengelasannya, pada handle saya bor diameter 25 seperti ini ya, menggunakan end mill atau juga ya end mill. Kalau menggunakan bor nanti sudutnya akan lancip. Menggunakan end mill diameter 25 berbentuk diameter di tengah-tengah. Kemudian untuk pipa atau shaft di sini disokkan, kemudian dilas full las listrik atau las argon. Kalau lebih kuat biasanya las listrik ya. Nah, kemudian di ujung handle juga tak lupa dicemper agar tidak lancip, tidak membahayakan tangan buruh sawit di ujung-ujungnya. Kemudian turun ke bawah, kita masuk ke intinya, inti alat ini, yaitu kalau part ini saya gunakan stainless utuh, bukan hollow ya, karena harus membentuk sudut lancip selancip mungkin. Ini berbentuk sudut 4 derajat ya, sehingga harapannya nanti sudut lancipnya cukup panjang. Kemudian cara pengelasan dan juga konstruksinya, tentunya karena ini adalah hollow ya, pipa utamanya. Kemudian ini adalah sebuah shaft utuh, saya sokkan, kemudian saya masukkan 100 mili minimal ya. Kemudian dilas full bagian pertemuan ini. Setelah dilas full, kita chamfer agar tidak berbentuk 90 derajat ya, tapi ada kemiringan. Karena nanti harapannya ketika menusukkan buah sawit
buah sawit bisa sampai ke sini, bisa sampai kedalaman seterusnya. Nah, sesuaikan shaft utuh ini dengan diameter dalam pada pipa utama. Oke, bisa juga ada yang ditambahkan pen untuk mengsok ini di pen, di bor keduanya, shaft dan juga pipa, kemudian disok dan dilas. Untuk dimensinya seperti ini. Panjang handle-nya 150 mili. Tentunya diameter ini adalah 1 in atau 25,4. Atau kalau kita finishing menjadi 25 diameternya. Kemudian untuk pipa sendiri juga sama, 1 in 25,4 atau finishing 25. Panjangnya 790 dan untuk tusuk itu sendiri pada bagian paling bawah dan bagian utama memiliki 200 mm jarak pengelasan ke pipa sampai ujungnya. Adapun sudut lancip ini karena opsional ya, sudut 4 derajat ini bisa di atas 100 mili menjadi 135 dan atau 150 juga bisa. Tinggal kita bermain sudut saja. Kemudian sehingga harapannya bisa di sini minimal 1 meter atau kurang sedikit tidak masalah. Atau bahkan ada yang lebih dari 1 meter itu juga tidak masalah sesuai permintaan customer. Oke, demikian untuk video kali ini ya. Alat tujuk atau tusuk sawit. Benda ini sederhana, simple mendesainnya, tetapi yang perlu diperhatikan adalah konstruksinya dan efisiensi penggunaan untuk orang-orang di lapangan. Ya, terlihat simpel tapi harus kita perhitungkan betul-betul sesuai harapan customer. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.